Euforia, sebuah kata yang menjadi topik yang saya mau bahas pada kesempatan ini. Euforia, di mana kata ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya power of enduring easily fertility. Sesuatu yang terjadi mendadak karena sesuatu yang dianggap asik dan baru, lalu kemudian hal itu mendorong untuk melakukan sesuatu. Itu euforia. Sesuatu yang terjadi tidak ada rancang, dan euforia ini adalah sebuah rasa kebahagiaan yang meluap-luap, tentunya secara berlebihan dan terjadi secara terus-menerus, tapi pada satu rentang waktu. Jadi dia nggak abadi. Tapi sekali dia terjadi, itu repeatnya itu terus. Jangka waktu lumayan. Dan ini terjadi dalam banyak hal. Kah itu dagang, kah itu hubungan. Ya. Apalagi kita terkenal sebagai bangsa yang seringkali saya nggak bilang kata jiplak, tapi ya follower gitu loh. Ya, dan Anda dan saya kan anak Tuhan ditetapkan untuk jadi kepala bukan ekor, amin. Kalau dibilang jadi kepala itu bukan tentang jabatan, tetapi tentang bahwa Anda dan saya itu ditakdirkan jadi trendsetternya Tuhan. Ya. Nah, banyak kali yang terjadi di lapangan adalah satu bikin apa, semua bikin yang sama karena ini jadi rame. Saya ingat banget di awal 2000-an, 2005, itu trennya adalah pisang goreng Kalimantan. Dan tren yang paling pertama itu ada di Cibubur. Nah, saya coba untuk ikutan merasakan. Ya. Ketika sampai di sana, antriannya udah panjang, sementara dia masih manasin minyak gorengnya. Dan ketika supir saya balik ke mobil, dia bilang, "Om, urutan yang ke-37 mau tunggu nggak?" Saya bilang nggak apa-apa, makin penasaran saya. Ya. Urutan 37 untuk makan pisang goreng, saya tunggu. Ya. Dan ketika sampai, saya makan, ya pisang, gitu. Nggak tahu juga gue spesialnya di mana, gitu. Itu cuman pisang kremes sebetulnya, yang konon katanya pisangnya dari Pontianak. Tapi ya mungkin hanya di situ sebetulnya. Yang lainnya mungkin pisangnya ya tetap dari pasar induk Kramat Jati gitu ya. Tapi ya udahlah, semuanya mengklaim dan semua ngikut. Tahun 90-an, pisang itu tidak bentuk dalam pisang yang disebut Pontianak dan lain sebagainya. Wujudnya adalah pisang molen, itu tahun 90. Dan saya ingat banget, semua yang ada di daerah Jabodetabek itu jualan pisang molen. Dan si pisang itu terundercover ya, dengan tepung. Dan semuanya jual. Ya, semuanya jual. Entah siapa yang tiap hari mau makan pisang. Nah, hari ini kalau lewat lagi di daerah Transyogi di Cibubur, udah nggak ada lagi yang jualan itu. Tidak ada lagi antrian. Ya, euforia itu memang seperti sesuatu yang biasa banget gitu. Jadi kita di masyarakat kita nggak dibentuk untuk merespon sesuatu secara wajar, tapi justru merespon sesuatu secara euforia menjadi wajar. Itu yang terjadi. Nah, euforia itu biasanya timbul karena sebuah situasi yang baru, yang mana situasi yang baru ini lain daripada yang biasa kita tahu, yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, kah ini dalam kehidupan seseorang, kah ini dalam tatanan masyarakat. Situasi baru tersebut kemudian diterima sebagai sesuatu yang ini exciting nih. Ya, ini keren banget. Ntar dulu sebelum saya lanjut. Apakah berdiri di tengah ini mengganggu penampakan yang ada di belakang? Kalau iya, Steve mungkin bisa bantu ini geser ke pinggir atau bagaimana? Ya, boleh ya Pak, boleh ya. Karena saya nggak penting, yang penting bahan ini. Nah, mau kemana? Maksudnya, oh boleh. Oh aku tetap butuh itu. Ya udah di situ, di situ. Nggak apa-apa, tetap minggir, tetap minggir.
Tetap minggir sini. Nah, oke. Kalau di umum kan nggak deket kita ya. Di sini boleh deket-deket. Anda bisa lihat pori-pori saya, saking deketnya. Ya. Ini nggak hanya terjadi pada tatanan masyarakat di luar, tapi juga euforia terjadi pada tatanan masyarakat gereja. Ya, tahun 98, 99 di daerah Toronto, Kanada, ada sebuah movement yang namanya Toronto Blessing. Ya, mungkin yang angkatan lama pernah denger itu. Ya, kalian bisa searching nanti di Google deh, yang milenial. Kalau saya kan angkatan kolonial. Ya, itu ada namanya Toronto Blessing. Produknya adalah Holy Laughter. Jadi mereka bikin KKR at the moment, terus kemudian ketika endingnya di altar call, itu ribuan orang ketawa berjam-jam secara berjamaah. Ya. Itu yang satu ketawa, satu lihat yang satu ketawa, satu lihat satu ketawa, satu ketawa gitu. Tahu nggak apa yang nyebelin dari kejadian itu? Saya coba pelajari apa sebenarnya yang terjadi. Karena saya percaya bahwa setiap lawatan Allah pada sebuah bangsa itu sangat customized. Enggak yang terjadi di sana harus terjadi di sini. Karena belum tentu kita butuh itu. Tuhan tahu kebutuhan kita kan. Kita kan bukan Tuhan nggak penuhin kita punya pengen. Tuhan penuhi kita punya butuh gitu loh. Nah ternyata memang dalam sejarahnya di Toronto ini ada sempat berkepanjangan kondisi ekonomi yang nggak bagus gitu. Dan lawatan itu menjadi sebuah penghiburan dari Tuhan. Kocaknya gereja-gereja yang punya uang di Jakarta tahun 98, 99 itu kemudian bela-belain leader-leadernya berangkat ke Toronto untuk ikut ibadah tersebut dan pulang, quote-unquote-nya begini, bawa anointing dari Toronto ke sini. Terus kemudian bikin event di sini, nah ketika altar call ditumpangin tangan untuk semua tertawa. Ya. Mungkin kalau ini tahu sejarahnya si Warkop mungkin ketawa kalau tahu ini gitu. Karena kayaknya kita nggak susah-susah banget ya di Indonesia sampai akhirnya Tuhan harus lawat lu dengan ketawa gitu. Terlalu banyak hal kok yang bisa kita ketawain, bahkan sampai pandemi sudah berlalu pun ada banyak hal yang Anda bisa tertawakan juga kan. Nah sekarang kamu tinggal scroll TikTok juga terlalu banyak hal yang bisa kamu ketawa ya. Dari yang lucu, yang pura-pura pinter, ada yang pura-pura bego, itu bisa bikin kamu ketawa gitu. Nah cuman ini terjadi ternyata euforia juga pada gereja Tuhan. Makin ke sini, nah ini dia. Saya percayalah jam 3 ini akan punya lawatannya sendiri dari Tuhan. Kamu gak perlu ikut-ikut Hillsong. Kamu gak perlu ikut-ikut gerakan yang ada di Jakarta sekarang. Oh sana rame ya, di sini rame ya. Tadi pagi saya bilang gini, kalau cuma bikin rame, anak muda tuh suka yang namanya musik. Oke, suka. Saya percaya lu semuanya cinta Tuhan di sini, benar ya? Tapi belum tentu lu semuanya takut akan Tuhan di sini. Kalau cuma ngomong cinta, kita cinta semua sama Tuhan. Kalau ngomong respect, ya mungkin kehitung jari. Saya nggak mau hakimi siapa orangnya, itu urusan lu. Tapi jangan sampai perjalananmu ujungnya cuma binasa gara-gara lu sibuk dengan cinta tanpa takut akan Tuhan. Tapi memang sering kali semuanya menjadi sebuah euforia yang diikutin gitu. Wah keren, ya. Nggak semua WL pegang gitar keren. Ya, kamu nyanyi pegang gitar biasa dulu, Ion Fals juga pegang gitar sampai hari ini. Ya, so what gitu loh. Kalau bukan porsi gak usah. Biasanya euforia itu juga dirasakan oleh seseorang atau kelompok yang sebelumnya tengah mengalami situasi yang jenuh karena statis. Atau seseorang atau kelompok tersebut berada pada sebuah konflik psikologis yang sangat dalam. Sehingga akhirnya apa yang biasa aja dia anggap luar biasa. Ya, padahal itu biasa. Ya, tapi dia, wah ini
ini keren nih. Ya, padahal biasa aja, dia yang baru tahu. Tahun 95, ya, saya mau berlibur ke Jakarta dari Jogja. Ya. Dan saya bawa beberapa rekanan yang waktu itu ya kita refresh karena baru mau wisuda dan lain sebagainya dari sekolah teologi, ya saya bawa mereka. Saya bilang udah pokoknya saya yang traktir ya, ke Jakarta, ke rumah, nanti jalan-jalan pokoknya 10 hari di sana. Ya, semangat mereka, ada 7 orang, saya ingat banget kejadian itu. Kami berangkat dari stasiun Tugu, ya, sampai di Gambir turun. Gila, mereka waktu turun di Gambir, mereka lihat perempuan kayak mereka lihat makhluk ajaib. Karena mereka gak pernah keluar dari desa mereka, dari mereka kecil. Ada yang dari Salatiga, ada yang orang Klaten. Itu bukan tempat terpencil, cuman mereka dari kecil di situ. Ya, gak keluar, itu masalahnya. Jadi pas masuk di Gambir, wah yang satu sibuk dengan menengking, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gue bilang, lu kenapa? Parah bro, katanya parah ini. Wah, saya bilang nggak biasa aja. Gila, lu kuat hidup di sini ya, tapi lu udah nikah sih katanya. Jadi udah kuat kali ya lihat cewek-cewek di Jakarta. Biasa aja keles, saya bilang. Memang kenapa? Ya lu kan lahirnya di Jakarta, jadi biasa. Kita baru tahu kalau ada di belahan dunia Indonesia ada begini. Ya. Wah, itu sepanjang perjalanan 7 orang 2 taksi Bluebird. Ya. Saya udah bilang supir yang satu, lu tahu jalan, yang tahu jalan mending bawa yang gak ada guenya. Ya, kalau enggak nih nyasar berjamaah nanti mereka. Ya. Dan sepanjangnya gak ada yang tidur. Gak ada, mereka lihat sana sini. Selama 10 hari pulang. Mereka mau bersaksi di asrama juga bingung karena dianggap kedagingan gitu kan. Ya. Cuman itu jadi sesuatu yang meledak-ledak gitu buat mereka yang, iya, cantik banget. Dan setelah mereka balik, berapa minggu kemudian kelas dimulai. Dan mereka bilang, ternyata semua yang ada di sini jelek. Ya. Jadi yang tadinya punya favorit di kampus, mereka bilang, biasa aja. Karena saya bilang, ya iya coba lu pindah lagi. Coba sekali-sekali liburannya jalan-jalannya ke kota Manado ya kan. Lu lihat yang lebih ajaib lagi nanti di sana. Ya apapun itu, tidak ada kebahagiaan yang dapat datang dari luar itu bisa bertahan lama. Makanya jangan pernah setuju dengan pemahaman orang dunia tentang berlibur is healing. Nothing. Ya. Nothing. Berlibur itu healing untuk orang sakit. Lo gak sakit kan? Kalau kamu gak sakit, liburan adalah fun, bukan healing. Ya. Itu buat mereka yang sakit sebetulnya. Kenapa mereka sakit? Karena mereka selalu butuh hal-hal yang membahagiakan mereka dari luar. Ya, saya pernah di Instagram lihat ada orang posting somai, dia foto, terus dia tulis, bahagia itu sederhana. Kasihan banget takaran bahagianya. Somai. Kayaknya gue makan somai gak bahagia-bahagia amat. Tadi di bawah barusan somai itu. Pagi somai juga gue. Ya, biasa aja. Cuma ini, rupanya dia butuh dari luar. Ada beberapa hal tentang euforia. Yang pertama dari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Saya mau ajak kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lagi, aku melihat bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang si penulis Pengkhotbah mengatakan begini. Gak melulu yang menang lomba itu yang cepat. Gak selalu yang unggul dalam perjuangan itu yang kuat. Dan gak harus berhikmat juga baru orang bisa makan. Bahkan kadang yang kaya itu bukan yang cerdas kok. Ya.
Lalu gak selalu yang cerdik-cerdikia itu adalah mereka yang berkarunia. Ayat ini mengatakan yang pertama bahwa berhadapan dengan euforia. Yang pertama, jadilah peka merespon peluang. Dengar ini orang muda. Tidak semua peluang harus kamu ambil. Gak semua peluang kamu mesti masuk di dalamnya. Orang lain bisa berhasil dengan ladang itu. Belum tentu itu jatah kamu dari Tuhan. Ya, peka merespon peluang. Dalam hubungan, laki-laki please. Gak semua perempuan yang senyum sama kamu, dia suka sama kamu. Tolong jangan punya mental seperti binatang di musim kawin. Ada, gue punya temen dulu laki kayak begitu. Gue disenyumin men, senyumin. Belum tentu, kali dia jereng. Tuh cewek senyumin yang lain, meneketehe, kan begitu kan. Ya. Jadilah peka, merespon peluang. Kalau kamu gak peka, kamu bakal jadi pekok. Ya, what the meaning is pekok is Javanese. Ya. Pekok is goblok. Kamu jadi bodoh karena kamu gak peka. Ya, peka, gak semua. Ya, satu bikin gini ikut, gak semua cocok buat kamu, gak semua. Ya. Karena itu omong kosong tentang yang namanya passion. Omong kosong. Lu kerja yang lu suka. Gak ada orang suka kerja, tidur. Bener, ngaku lu. Gak ada yang lebih indah dari tidur. Buat kamu yang udah kerja sekarang, yang dulu waktu kecil, kamu paling susah disuruh tidur sama ibu kamu ketika jam tidur siang, sekarang lu nyesel kan? Gak ada manajer di kantor. Udah jam, tidur. Itu bos gila tuh men. Gak ada, lu nyesel sekarang. Ya, makanya lu, gak semua peluang itu mesti direspon. Yang berikutnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. Kita baca kembali bersama. Ujilah. Berhadapan dengan euforia yang kedua. Ujilah berdasarkan firman. Jangan pakai firman untuk pembenaranmu. Ya, karena di akhir zaman ini ada 2 baris orang yang sama-sama ngaku percaya Tuhan. Yang pertama adalah orang yang hidupnya dipakai Tuhan. Yang kedua adalah orang yang hidupnya make Tuhan. Beda tipis tampilannya. Ya. Biasanya dua-dua ini gak kelihatan covernya. Mirip. Karena yang satu doa, yang satu doa. Yang satu ada ayatnya, yang satu ada ayatnya. Bedanya adalah yang satu ayat itu menguasai hidupnya, yang satu menguasai ayat untuk hidupnya. Makanya Alkitabnya baca. Ikutin konteksnya. Kamu gak perlu hidup di zaman Obaja. You want do something, you minta tanda. Come on Tuhan, beri tanda. Kalau dalam 1 minggu ini, berat saya turun 3 kilo. Itu artinya yes. Salah satu hal yang Tuhan gak mau ikut campur dalam hidup kamu adalah masalah berat badan. Bahkan Roh Kudus tak tertarik dengan itu. Ya. Malaikat Tuhan pun tidak ada yang bisa menolong kamu untuk perkara itu. Ya. Tanda, come on tanda. Dan yang lebih parah lagi tanda main rasa. Dengar ya, kita ini umat perjanjian loh, kita bukan umat perasaan. Kamu gak bisa nilai sesuatu pakai rasa. Ada ayat di firman Tuhan yang mengatakan, Allah lebih besar dari hatimu. Kamu gak bisa pakai hatimu sebagai pendulum untuk menentukan sebuah keputusan. Enak. Kenapa pacaran sama dia? Nyaman, kasur kali. Ya. Saya orang yang lama dengan komitmen pernikahan. Anak saya paling besar usia 34 tahun. Anak saya paling kecil 27 tahun. Saya punya 4 cucu. Kenapa kali? Pak Hadi gak pernah ceritain gue ya di sini.
Ini gue salah satu pembicara kakek-kakek yang ada di ibadah umum sebetulnya. Ya, ya. Ketika menikah, cinta itu tinggal 1% bos. Sisanya itu komitmen. Sekali lu ambil keputusan, lu akan lihat muka itu orang puluhan tahun. Gak bisa diganti. Bangun dia lagi. Bangun dia lagi. Istri saya mungkin ya saya bisa bilang penghiburan buat saya gak terlalu banyak. Penghiburan untuk istri saya banyak mungkin. Karena cantik dia begitu aja. Kalau saya banyak inovasi. Dari gondrong, habis. Ya. Ya. Ini bukan fashion loh. Ya. Saya 11 tahun yang lalu rambut saya utuh. Terus ada acara di foto-foto pas dokumentasi saya lihat. Ini pala siapa ya belakang bopak gitu kan. Jadi bagian sini tipis. Dan itu kalau kena kamera nyata banget gitu. Jelek banget. Tim saya bilang, itu kepala bapak. Mulai hari itu saya ambil keputusan. Mau ada atau enggak. Kan ada ya bapak-bapak ya yang tetap diperjuangkan. Padahal tipis cuy. Ya kan? Enggak apa-apa, itu memang mungkin mentalnya dia. Pria yang penuh dengan pengharapan. Sekalipun udah habis, aku tetap berharap. Tetap berharap. Kalau saya pria yang suka kepastian. Mau ada apa kagak gue habisin bener ya. Sejak 11 tahun yang lalu. Uji berdasarkan firman setiap hal yang kamu rasa dari luar datangin seneng belum tentu itu. Belum tentu. Kata cocok itu omong kosong buat hubungan. Omong kosong. Makanya saya selalu pesan buat yang usia-usia mau menikah, please deh. Lu jangan menikah untuk lu bahagia. Kalau belum bahagia, jangan menikah. Karena yang layak menikah adalah jomblo yang bahagia. Karena ketika dia single dia bahagia, dia cari orang untuk dia bahagiain. Tapi siapa yang belum bahagia dan cari pasangan, dia cuma nyusahin anak orang. Itu. Tulis di Twitter lu. Ibrani 10 ayat 36. Kita baca lagi yuk sama-sama. Sebab ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh euforia cuman sesaat. Kamu gak bisa andelin itu. Ada lagu yang diambil dari firman Tuhan yang ayatnya ditebolak-balik. Saya ada beberapa lagu rohani yang nggak terlalu suka gitu. Salah satunya ya, bergandengan tangan, nggak gue banget. Itu satu. Jangan pakai lagi kalau gue lagi di sini ya. Gitu. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, itu ayatnya dipenggal loh. Anda bisa cek gitu. Itu kalimatnya bilang gini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Koma. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rupanya tuh roh baru nyala. Kalau kamu diligently. Diligently itu tekun. Tekun itu adalah kamu tetap lakukan ketika kamu gak pengen untuk melakukannya. Itu. 4 tahun yang lalu berat saya 138 kilo. Ya. Dan untuk turunin itu butuh ketekunan. Saya mesti workout. Awalnya nge-gym. Akhirnya semua omong kosong. Karena nge-gym. Datang. Halo om, ya ini tim ngobrol. Ya. Dia lewat masuk lagi. Kapan gue latihan? Ya. Belum lagi setiap angkatan gak ngefek karena AC-nya begitu dingin. Gak keringetan. Akhirnya ikut workoutnya yang versi pemain bola. Nah, itu lebih berhasil, turun. Tapi ya tetap, bicara soal turun, dari 138, 4 tahun, saya lagi menuju ke 65 kilo. Hari ini 81. Itu pelan, tapi pasti. Dan saya mesti setting untuk mau bangun, doa segala macam, habis itu workout, siapin alat-alatnya, mulai latihan, dan itu malesnya setengah mati. Euforia gak bisa kerjain itu. Yang bisa kerjakan itu ketekunan. Kamu gak butuh penyemangat. Bahasa keren, mood booster.
Orang dewasa nggak butuh mood booster. Kamu harus tanggung jawab apa yang kamu lakukan sampai selesai. Ya. Amin. Ya, jangan pakai alasan gini-gini aja. Emang gitu aja mau gimana? Ya. Emang mau gimana? Ayo sok. Ya. Anda mau ke gereja mana? Kadang youth suka begitu juga. Gini-gini aja. Terus mau gimana? Lo mau undang siapa? Lo mau bikin apa? Gereja segmented yang dia layani. Ujungnya cuma satu, bikin orang yang digembalakan jadi serupa seperti Kristus. Nggak ada lain. Yang tadinya pemarah jadi peramah. Yang tadinya tukang ngutang, tobat, nyicil. Kan begitu. Itu aja sebetulnya. Ini kan cuma pola. Ya. Pola macam-macam lah. Bisa Q&A kita besok-besok. Bisa sambil sirkus mungkin. Ya kan? Yang khotbah koprol-koprol ke belakang. Ya, metode lah. Ya. Hanya ketekunan yang memperoleh hasil pengharapan. Coba lihat deh orang-orang yang gak terlalu cerdas. Tapi usahanya maju karena tekun. Ya. Pinter-pinter banget kagak. Marketingan kagak. Berapa banyak kuliner di Jawa Tengah yang tempatnya gak layak. Dan sampai hari ini bela-belain gue datang ke sana. Kalau kamu ke Jogja, ada ayam Mbah Cemplung. Ya. Ada sate kelataknya Pak Bari yang di AADC. Udah lama itu. Tempatnya layak? Kagak. Ya. Punya Instagram? Pakai orang punya. Ya. Tapi tekun, dia bikin aja terus. Ya. Dia bikin aja terus. Dia bikin aja terus. Sampai akhirnya semua orang tahu. Dan dia gak punya targetku untuk semua orang tahu. Yang dia tahu adalah dia harus lakukan apa yang dia harus lakukan. Ya. Wahyu 3 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Kita baca bersama. Aku gini loh, hanya ketekunan yang menjaga keseimbangan. Euforia itu adalah bukti tidak adanya keseimbangan. Ya. Mau terus-terusan begitu aja. Ya. Pokoknya supportnya external support. Ya. Kamu gak bisa andelin orang-orang terus. Kamu gak bisa andalkan cuaca terus. Kamu gak bisa andalkan situasi yang baik. Terus Tuhan gak pernah janji kan selalu hujan. Tuhan gak pernah janji selalu panas, tapi dia janji sertai kamu. Amin ya. Itu yang dia janji. Karena itu tekun itu jaga keseimbangan. Ya. Saya membangun sebuah kebiasaan. Sebagai pembicara dan gembala, saya menuntut diri saya untuk bisa memberi hal-hal yang selalu baru atau hal-hal yang harus mengakar. Resikonya apa? Saya butuh literatur. Saya harus beli buku setiap tahun. Saya harus baca cepat. Dalam 1 minggu saya harus luangkan waktu, bukan cari waktu luang. Iya, ibadah juga begitu kok. Mau kata tuh gereja punya jam ibadah 6 kali. Tapi kalau dasarnya orangnya cari waktu luang untuk ibadah, nggak ibadah-ibadah dia. Ya. Karena memang harus luangkan waktu untuk ibadah. Nggak ada jam yang nggak bagus. Orang bilang jam 3 ini bahaya nih, jam 3 ngantuk apa segala macam. Emang dasar lu ngantuk kan? Jam 11 juga mengantuk aja. Ketekunan itu jaga keseimbangan. Baca. Tahu nggak, ketika saya mau sampaikan setiap kali, saya mau sampaikan khotbah. Ketika saya persiapkan dan saya baca literatur, doa itu nomor 1. Berserah pada Tuhan lewat konteks ayat yang saya pelajari, itu nomor 2. Nomor 3, saya harus pelajari literatur. Nomor 4, saya harus masuk pada sebuah imajinasi. Kalau gua ngomong ini, gak boleh ada yang bisa tebak omongan gua mau kemana. Itu hukumnya pembicara. Kalau bisa ketebak, gak usah gua yang ngomong. Berarti kalian gak dapat sesuatu yang baru. Dan itu gak terjadi dalam waktu sesingkat-singkatnya seperti proklamasi. Enggak.
Makanya gue sebel kalau ada undangan gitu ya. Gerejanya udah bergumul dengan tema tahunan tahun itu ya kan. Terus kemudian setelah sampai hari hanya dia di mimbar terus dia bilang gini, jemaat yang dikasih Tuhan, saya sebetulnya sudah menyiapkan materi yang diminta, tapi barusan saya pegang mic ini, Roh Kudus bicara lain. Roh kuda kali cuy. Emang Roh Kudus tuh gereja sama lu beda? Gimana? Saya sangat merespek kalau ada request tema, saya ngerespek. Walaupun setelah saya cek, kagak nyambung nih tema sama ayat. Nah itu paling saya diskusikan. Ada banyak gereja-gereja Protestan yang kadang gitu penyakitnya. Itu saya hubungin majelisnya, saya bilang, Pak maaf, temanya dengan ayatnya tidak relate. Bapak mau yang mana? Mau temanya atau mau ayatnya? Saya akan kerjakan. Jangan alasan. Ya. Orang-orang yang malas belajar alasan. 90 mulai melayani. Sekarang 2023. Saya pegang daftar di sini karena setiap kali buku dibaca dan buku didaftarkan di library saya. Per tadi pagi 13.781 yang saya baca dari tahun 90. Itu tuntutan. Kalau enggak basi. Parah lo kenal sama gue 5 tahun bercanda gue gitu terus. Kalau perlu mungkin Anda sambil duduk bilang, habis ini dia ngomongin ini. Nah dia ngomongin ini. Nah itu anak gue bikin begitu. Serius ada beberapa pencara kami itu ditebak sama mereka. Anak saya di usia 10 tahun sudah tidak mau ikut di sekolah minggu. Karena mereka bilang, kami tahu dia mau cerita apa, kami tahu aplikasinya apa Pak. Percuma. Kalau perlu kami yang ganti aja. 10 tahun mau ngajar adik-adiknya. Aduh, Roma 12 ayat 2. Kita baca kembali. Janganlah tetapi sehingga bukan sesuatu yang mudah untuk kita nggak kesenggol dengan apa yang namanya euforia. Tapi mari pegang, ini yang terakhir saya mau sampaikan tentang hal euforia. Jangan pernah cocok dengan dunia. Karena siapapun yang cocok dengan dunia menjadi tidak cocok dengan Tuhan. Dan siapa yang nggak cocok dengan Tuhan? Firman katakan, barang siapa tidak bersama-sama dengan aku, ia melawan aku. Dan tidak seorang pun yang menang melawan Tuhan. Kamu akan terus hidup dalam kekalahan demi kekalahan. Kalau kamu nggak cocok dengan Tuhan. Nggak semua yang di luar sana harus kita adopsi dalam hidup kita. Nggak semua. Saya tahu ada banyak hal-hal baru yang saya nggak tahu. Ya, ketika cucu pertama no problem, cucu kedua nggak ada sesuatu yang terlalu baru. Cucu ketiga mulai ada hal-hal yang baru. Satu, bayi sekarang udah tidak dipakaikan bedak. Karena serbuk bedak masuk ke paru-paru. Yang agak senewan waktu itu istri saya. Karena istri saya bilang, kalian paru-paru bagus semua kok. Mama besarkan kalian paru-paru bagus. Kenapa dia takut? Kasih aja. Mah, dokter bilang begini. Udah kasih pakai aja. Kalian dari kecil habis mandi sore juga kayak dodol semuanya. Nggak ada masalah sampai hari ini. Ya. Anak saya bilang, tapi mah dokter itu kan sekolah. Ya kita kan juga sekolah. Yang ngotot-ngototan susah. Tapi ini kan sesuatu yang baru dong. Oh? Sesuatu yang baru. Dan no problem gitu. Saya ya firm aja. Ya udah kalau emang itu ya kehirup. Ya udah nggak usah didebatin kali, ya kan? Ya, ada nggak kompensasi yang lain? Oh ada, ini pakainya ini. Ya udah pakai. Ya dunia banyak hal-hal yang, tapi nggak semua cocok tuh. Nggak semua cocok. Ada aturan main dalam public speaking. Tapi ya nggak semua juga harus kamu pegang tuh. Ada manners, ada. Tapi nggak semua dipegang. Ya. Di dalam public speaking, kata yang dihindari adalah jangan.
Tapi sekarang kan gue repot juga kalau kita konteksnya mau khotbah tentang jangan berzina. Jangannya dibuang kan susah juga kan, gitu kan. Yang kedua adalah kata maaf. Itu dalam ilmu homiletika dilarang ya Pak Eli saya. Gak boleh bilang maaf. Ya mau gimana? Ya ada hal-hal yang memang ya lu mesti ikutin ya nggak juga dari dunia ini lu nggak perlu ikutin. Ya. Karena harusnya Anda jadi trendsetternya Tuhan. Harusnya dunia ngikutin kamu, bukan kamu yang ngikutin dunia. Ini udah bukan waktunya kita bilang. Tapi sekarang zamannya, come on man, lu hidup di jalannya Tuhan, bukan di zamannya dunia. Ya. Mau sampai kapan kamu mau ikutin zamannya dunia? Zaman dunia itu gak konsisten. Celana dulu lebar bawah, sekarang sempit bawah. Ya, baju dulu gombrong, hip hop. Sekarang ngetat. Sampai-sampai anak muda semuanya bajunya kayak taruna. Ya kan, ngetat. Nggak semua fashion juga cocok. Euforia bikin kamu jadi aneh. Ya. Bulu mata yang terlalu panjang. Ya. Extension yang berlebihan. Aduh, apa lagi? Ya. Laki-laki yang pakai celana pensil sementara bentuk kaki dan pahanya seperti ibu-ibu. Come on man. Ya. Nggak semua cocok, lu kayak mau senam pagi. Satu, dua, jangan pernah cocok dengan dunia, nggak semuanya pantas. Ya, saya percaya masing-masing kita ini ada jatah trennya dari Tuhan. Dan kamu nggak butuh dunia ini untuk semangatin kamu. Karena kamu ada untuk membawa restu Tuhan kemana-mana. Karena harusnya kamu yang dipakai, bukan kamu yang pakai dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Roh Tuhan mengurapi nalar setiap kami. Sehingga kami boleh mengatur ritme perasaan kami terhadap hal-hal baru yang kami tahu. Terhadap orang-orang baru yang kami temui. Karena itu hanya firman yang bisa menjadi tolak ukur dari setiap hal yang kami hadapi dalam perjalanan hidup ini. Dan kami berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, karena firman-Mu itu hidup. Ketika kami percaya, kami tunduk, dan kami dikendalikan oleh kebenaran Tuhan, maka hidup kami akan sampai pada apa yang Kau kehendaki. Sehingga kami boleh disebut berhasil. Orang mudanya Tuhan dengar ini. Berhasil ukuran dunia adalah tentang pencapaian status. Tentang berapa banyak yang kamu miliki. Tapi tidak demikian dengan berhasil versinya Tuhan. Karena berhasil dalam versinya Tuhan adalah hidupmu itu sampai pada tujuannya digenapi. Bukan lagi kamu, tapi Tuhan yang hidup di dalam kamu. Makasih, sampai di sini ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti ngomong, bicara, sampaikan pesan ini yang dari hati dan pikiran-Mu. Kiranya ini termeterai di pikiran dan hati kami. Dan kami boleh berjalan di dalamnya. Akhirnya hanya satu nama ditinggikan, dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, mari bersama katakan amin.